Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya, Urip Daryanto, akan melaporkan situasi H+3 pasca api di sumur minyak Dukuh, Gendono, Desa Gandu yang telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Ya, seperti diketahui, di hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, sekitar pukul 18.35 WIB, api di sumur tersebut benar-benar telah total mati. Pemirsa, H+3 setelah tim gabungan yang kerja keras dan tidak pernah kena lelah sehingga sumur di Desa Gandu berhasil dibuat mati, masih ada kerja keras dari tim gabungan maupun relawan dan relawati. Ya, menginjak hari ketiga setelah api di sumur dibuat mati, tidak lantas kegiatan kemanusiaan di desa, lokasi kebakaran sumur minyak ikut mati. Pemirsa, dapur umum masih tetap beroperasi. Petugas gabungan menata kembali lokasi. Seperti dikemukakan, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora Luluk Kusuma ketika dihubungi Blora TV, Senin tanggal 25 Agustus 2025. Dapur umum masih beroperasi karena belum ada instruksi dari pimpinan untuk penarikan kembali, tandas Luluk. Perkiraan banyak orang bahwa setelah api di sumur minyak Gandu mati, lantas semua kegiatan kemanusiaan dan proses reklamasi akan berhenti. Ternyata tidak. Di dapur umum, seperti ditandaskan Kepala Dinsos Luluk, masih tetap beroperasi. Sejumlah pihak, relawan dan relawati, tetap bekerja menyediakan nasi untuk warga dan para aparat gabungan yang bekerja untuk mereklamasi. Apakah masih menyediakan makan dengan jumlah mencapai 800 bungkus nasi? Ya, mereka para warga yang mengungsi, di mana sebagian diantaranya sudah kembali, tetap diberi jatah untuk makan. Belum lagi, dapur umum juga tetap menyediakan makanan untuk para petugas gabungan maupun relawan yang melakukan reklamasi. Masih berkisar antara 800 bungkus yang harus disediakan oleh dapur umum. Karena selain untuk warga para pengungsi, juga menyediakan ketercukupan makan untuk para petugas gabungan yang terus melakukan pembersihan dan pembenahan lokasi, tandas Luluk. Ditambahkan, bahkan di hari Senin tanggal 25 Agustus, bantuan dari Kemsos masih berdatangan. Ditanya apakah para pengungsi kebanyakan sudah kembali ke rumah masing-masing. Dijelaskan Luluk, untuk pengungsi yang ada di Balai Desa Gandu, sebagian memang sudah kembali. Namun demikian, mereka masih mendapat jatah makan. Iya, setelah api di sumur Gandu berhasil dipadamkan, kerja keras tim relawan di dapur umum terus berlanjut. Mereka tetap menyediakan makanan dan minuman, baik untuk warga maupun untuk petugas gabungan. Pemirsa, Sabtu siang menjelang api yang berlobar berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, Blora TV sempat melakukan liputan khusus di dapur umum yang berada di kantor Desa Gandu, memantau proses pemasakan makanan yang untuk mencukupi kebutuhan warga pengungsi maupun petugas gabungan. Tampak para relawan, petugas, baik dari TNI maupun Polri, sebagian diantaranya para polwan dari Polres Blora, bahu-membahu memproses masakan. Bahkan terlihat, seorang anggota TNI begitu luwes membungkus makanan untuk jatah warga. Di belakang saya ini adalah proses para relawan, aparat gabungan, petugas gabungan memasak makanan untuk warga yang terdampak atas kejadian sumur minyak beberapa hari yang lalu. Nah, ini kita lihat di belakang kita ada TNI, Polri, kemudian gabungan relawan dari berbagai unsur memasak, berusaha untuk memenuhi gizi dan nutrisi para warga yang terdampak. Ada berbagai macam menu, mulai dari sayur, telur, dan lain sebagainya. Tugas yang didasari kemanusiaan benar-benar secara ikhlas dilaksanakan oleh para relawan, petugas baik dari TNI maupun Polri, juga dibantu warga. Sejatinya bukan tugas ringan untuk menyediakan 800 porsi makanan untuk 3 kali makan seharinya. Sejak hari pertama kejadian, dapur umum memang didirikan oleh pemerintah setempat. Dengan menempati balai desa setempat, tampak berdiri 5 tenda famili lengkap dengan sejumlah fasilitasnya. Kasur 100 buah, selimut 100 buah. Termasuk penyediaan air mineral, susu baduta, susu balita. Tidak ketinggalan keberadaan sayuran telur, bumbu dapur termasuk tidak ketinggalan
paketan mie instan. Untuk personel yang terlibat di dapur umum, dijelaskan Lolok, cukup banyak tenaga yang diterjunkan di dapur umum. Masing-masing dari relawan Tagana Dinsos 7 personil, Polwan 6 orang. Sementara itu, yang mendistribusi logistik ke warga, terdampak para anggota Karang Taruna Desa Gandu. Termasuk ada relawan dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TIPI PKK sebanyak 8 orang. Termasuk sejumlah polwan dari Polres Blora juga terlibat langsung di dapur umum untuk membantu menyediakan makanan korban kebakaran di Desa Gandu. Ada relawan dari teman-teman Tagana 7 orang, kemudian dari Polres Blora, Polwan 6 orang, kali 3 kali shift, 3 kali piket. Kemudian dari tim PKK 8 orang untuk distribusi logistik dari Karang Taruna Desa Gandu. Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto ketika dihubungi membenarkan jika sejumlah anggota Polwan Polres Blora juga terlibat langsung di dapur umum Desa Gandu. Ya, sejumlah polwan memang terjun di dapur umum bekerja sama dengan Dinsos P3A, jelasnya. Bagaimana dengan keberadaan petugas gabungan pasca api di Sumur Gandu berhasil dimatikan? Ternyata, mereka para petugas gabungan itu tetap bekerja keras menormalkan kembali lokasi sumur. Karena para relawan dan petugas gabungan ini menjadi tulang punggung dalam mendukung upaya pemulihan dan keselamatan di daerah tersebut. Tampak aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan relawan, dan sejumlah pihak lainnya terus bekerja menormalkan kembali tanah dan membersihkan alat-alat yang masih tercecer di sekitar sumur. Mereka memastikan bahwa lokasi tersebut aman dan bebas dari bahaya. Petugas dari Polres Blora juga masih berada di sekitar lokasi, memantau situasi, dan memastikan keamanan warga sekitar. Dijelaskan anggota Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Blora Agung Triyono, pasca api sumur minyak berhasil dipadamkan, tim gabungan tetap masih bekerja keras di lapangan. Selain membersihkan sisa-sisa peralatan dari sekitar sumur, petugas meratakan kembali tanggul yang sempat dibuat untuk mengamankan keadaan, melokalisir api. Kami bersama petugas gabungan lainnya, diantaranya juga dari Pertamina, terus membersihkan lapangan, termasuk salah satunya mengembalikan atau meratakan tanah yang sempat dipakai untuk membuat tanggul di sekitar sumur yang waktu itu apinya menyembur. Kami dari tim TRC BPBD Kabupaten Blora bersama Pertamina dan tim gabungan, ada Polri, TNI yang ada di lokasi, melaksanakan pengecekan semburan yang kemarin telah dipadamkan dari tim gabungan. Kami berada di pusat titik semburan untuk melaksanakan pengecekan kadar gas. Alhamdulillah masih aman, tapi kami akan terus melaksanakan pengecekan setiap waktu untuk melaksanakan rencana tindak lanjut dan penanganan selanjutnya. Terima kasih, salam tangguh, salam kemanusiaan. Luar biasa memang. Kerjasama yang solid antara relawan dan aparat gabungan ini menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masyarakat. Meskipun api telah padam, upaya pemulihan masih terus dilakukan untuk mengembalikan kondisi normal dan memberikan rasa aman bagi warga sekitar. Semangat dan dedikasi dari semua pihak yang terlibat sangatlah penting dalam menghadapi situasi seperti ini. Jajaran yang terus bertugas untuk mengamankan lokasi salah satunya adalah dari Polres Blora. Sejumlah petugas, diantaranya juga dari Polsek Bogorjo, terus berjaga di lokasi untuk mengamankan lokasi. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto ketika dikonfirmasi menyatakan, ya sejumlah anggota masih kami tempatkan di lokasi sampai nantinya warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Hal senada juga dikemukakan Kepala Satpol PP dan Damkar Blora Pujo Catur Susanto. Dihubungi Senin 25 Agustus, dia mengemukakan meski agak dikurangi, sejumlah petugas dari jajarannya tetap masih ditempatkan di lokasi. Pemirsa, kita semua memang wajib bersyukur alhamdulillah. Menyusul berkat kerja keras dan tanpa mengenal lelah dari tim gabungan, api yang berkobar di sumur minyak Desa Gandu Blora sejak Minggu tanggal 17 Agustus dan total menelan korban 4 jiwa. 7 hari kemudian, tepatnya Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, sekitar pukul 18.35 berhasil dipadamkan. Hanya yang mungkin menjadi pemikiran kita, sejauh mana tingkat pencemaran yang ada di sekitar sumur atau bahkan warga di desa yang berdekatan dengan Desa Gandu pasca kebakaran sumur minyak itu. Karena tampaknya saat bencana terjadi, luberan minyak mengalir kemana-mana. Dan tampaknya
juga sempat memasuki alur sungai. Kepala DLH Blora, Istadi Rusmanto, ketika dihubungi menyatakan bahwa sejak terjadi peristiwa sumur minyak di Gandu, beberapa stafnya langsung turun ke lapangan untuk bahu-membahu memantau lapangan. Termasuk salah satunya mengambil beberapa sampel air yang ada di sekitar peristiwa untuk diteliti dan sejauh mana pencemaran yang ada. Sekian pemirsa, ulas berita kali ini. Sekali lagi, alhamdulillah dan apresiasi setinggi-tingginya untuk tim gabungan yang telah berhasil menuntaskan tugasnya memadamkan api sehingga kehidupan warga di Desa Gandu bisa segera normal kembali. Yang masih menjadi PR setelah proses reklamasi, penataan ulang di lokasi sekitar sumur adalah memantau sejauh mana pencemaran yang ada di desa bencana itu hingga ke desa-desa tetangga. Mengingat mereka kebanyakan bermata pencarian sebagai petani, sementara dimungkinkan sebagian dari mereka mengandalkan air sungai untuk pengairan sawahnya. Pemirsa, nantikan berita-berita selanjutnya, tetap di Blora TV tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.